ada di stand yang pertama nih Kak. Stand apa tuh? Nggak tahu juga nih. Rasanya sih kayak kelihatannya sih enak-enak banget nih Kak. Coba aja langsung aku tanyain ya. Oke. Bisa dilihat nih. Apa ini? Crispy Five Fresh. Wih, Seger banget kayaknya ya. seger banget nih. Waduh, penampakannya. Langsung aja aku tanyain ya. Ini Kak, Crispy Five Fresh itu apa sih Kak? Crispy Five Fresh ini adalah produk minuman yang dibuat oleh Teaching Factory Kimia Analisis SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Oh gitu ya, berarti ini minuman ya. Wih, enak banget. Nih Kak, aku mau nanya nih Kak. Ini keunggulan dari produk-produk yang lainnya tuh yang di luar tuh apa sih Kak? Pasti ada keunggulannya dong. Keunggulannya pasti lebih higienis dan kita membuatnya tidak menggunakan pemanis dan pewarna buatan. Dan juga setelah membeli kita masih bisa dikonsumsi setelah beberapa hari kemudian. Gitu. Gitu. Nih, aku kan lihat nih warnanya bermacam-macam, ada pink, ungu, hijau, dan lain-lain. Ini tuh varian rasanya ya Kak? Varian rasanya tuh ada apa aja sih Kak? Varian rasanya yang pertama ada original, yang kedua ada kopi, yang ketiga itu ada taro, yang keempat ada green tea, yang kelima ada coklat, dan yang terakhir ada red velvet. Nah, apalagi di stand yang aku tuh ngeliatnya kayak bener-bener wow, luar biasa banget. Soalnya di masa pandemi ini SMK 5 juga ternyata membuat produk yang benar-benar dibutuhin sama semua masyarakat Indonesia. Kayak hand sanitizer sama desinfektan. Yang kita tahu itu kan hand sanitizer sama desinfektan sama-sama bisa membunuh kuman. Nah, kita tanya langsung kejelasannya itu apa sih gitu, perbedaannya apa? Nah, untuk hand sanitizer ini untuk membunuh kuman dan virus yang menempel pada permukaan tangan. Sedangkan desinfektan untuk membunuh kuman dan virus yang menempel pada permukaan benda, terutama yang sering kita sentuh. Oke, jadi jelas ya. Aku mau tanya sekali lagi, ini ukurannya ada ukuran berapa aja ya? Soalnya kan orang-orang zaman sekarang itu sering pergi kemana-mana, terus butuhnya itu yang praktis, yang bisa masuk kantong, yang bisa dibawa kemana. Untuk ukuran karetnya itu sendiri ada yang ukuran 1 mili, ada 200 mili dan ukurannya 1 liter. Yang paling praktis itu dibawa kemana-mana itu ada ukuran 40 mili. Oke, lengkap juga ya. VCO 5 Herbal. Wih, ini ada kelapa-kelapanya. Ini apa sih Kak? Aku tuh bingung deh. VCO ini jenis komponen oil, yaitu minyak kelapa murni yang diekstraksi dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Oh gitu ya, berarti ini bermanfaat banget ya buat tubuh kita, apalagi di masa-masa kayak gini ya. Ini bahan dasarnya itu apa sih Kak? Atau hanya kelapa doang? Bahan dasarnya ini kelapa yang kemudian dibuat jadi santan, kemudian ditunggu hingga berpisah dan diambil skinnya hingga muncul minyaknya. Oh gitu ya. Wih. Nih, tadi kan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaatnya tuh apa aja sih Kak bagi kesehatan tubuh kita? Itu dapat membunuh bakteri, terus menyehatkan kulit, dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Stand ini sedikit berbeda, soalnya dari melihatnya aja warnanya kok warna-warni gitu. Terus ini bacanya sabun apa aja nih sebenarnya? Jadi di stand ini ada berbagai macam sabun. Yang pertama itu ada sabun cuci tangan, lalu yang kedua itu ada sabun cuci piring, dan ada pembersih lantai juga, dan yang terakhir ada sabun padat. Oke, bisa dijelasin ya sedikit aja kegunaan dari masing-masing sabun itu apa sih? Kegunaannya tuh nggak jauh beda sama produk lain. Terutama nih sabun padat, aku mau jelasin. Sabun padat itu kan kita buat, ini tuh salah satu produk inovasi sisa-sisa SMK 5 Kota Bekasi. Ini tuh bahan dasar dari minyak jelantah. Minyak jelantah ini yang kita tahu kan salah satu limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga yang biasanya mama-mama di rumah tuh buang sembarangan, mungkin ke sarapan atau kemana, mungkin juga pedagang gorengan. Nah itu kita buat produk inovasi dibuat jadi sabun. Nah sabunnya ini tuh bisa kita gunain buat nyuci-nyuci baju atau nyuci kain yang mungkin bajunya panjang bandel nodanya gitu. Nah selanjutnya ini saya masih berbau kimia, ini masih produk dari kimia.
ini yang saya lihat itu pupuk cair. Ini terbuat dari apa sih Kak pupuk cair itu? Nah, Kak, pupuk cair ini terbuat dari limbah yang dihasilkan dari produk crispy. Daripada limbahnya kita buang-buang, tapi kita hasilkan menjadi produk yang bermanfaat. Pupuk cair ini bermanfaat untuk menimbulkan proses untuk pertumbuhan proses tanaman. Berarti untuk semua tanaman ya? Semua tanaman bisa Kak. Oke, keren banget. Terus katanya kan kalau pupuk cair itu biasanya agak bau ya. Nah, ini katanya berbeda loh. Ada wanginya. Iya. Ini tuh karena di dalamnya itu karena ada kandungan selainya, jadi baunya itu tidak terlalu menyengat dengan rasa biasanya. Oke. Kandungannya ini terbagi dari berapa atau berapa gitu maksudnya? Untuk tabungan kita itu ada dua, pertama tabungan umum dan tabungan siswa. Oh, gitu ya. Apa bedanya itu apa tabungan umum sama tabungan siswa itu bedanya apa? Tujuannya dalam tabungan kita, yang pertama untuk tabungan siswa kita bebas administrasi, bebas bunga. Dan soal awalnya itu pun kita sangat itu 10.000. Dan untuk tabungan umum kita mengambil biaya administrasi bisa 10.000 per tahun dengan bunga 2% per bulannya. Aplikasi absensi pegawai namanya aplikasi telepon presensi. Berarti ini absensi lewat barcode. Mungkin sekarang yang barcode itu pembayaran tentang absensi juga bisa lewat barcode. Jadi perannya buat muda karyawan absensi kalian, kita tinggal karyawan kasih kartu barcode. Kita tinggal bulatkan Itu ya. Oke, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sedikit nih, tapi biar lebih jelasnya kita tanya langsung ya penjelasan itu kayak gimana. Karena di stand itu benar-benar, oh ada, aduh ini keren banget gitu, bisa nyala sendiri. Wah, keren banget kan? Jadi ini stand dari Teknik Elektronika Industri. Kita pengen tahu nih, kenapa sih kalian bisa berpikiran untuk membuat ini? Jadi awal mulanya kan Indonesia ini awal 2020 sekitar bulan Maret itu adanya muncul pandemi COVID-19. Nah, sehingga kita semua ini harus ada di rumah kan. Nah, sebagai siswa kita nggak hanya di rumah belajar, tapi ada juga jiwa bisnis kita. Jadi kita tuh harus menciptakan suatu produk di mana produk itu bisa diterima di masyarakat, bisa digunakan oleh orang banyak, dan barang-barangnya itu mudah untuk didapat. Jadi kita membuatnya itu juga mudah. Tidak ada orang besar jadi kita nggak tahu. Nah, makanya kita memutuskan membuat platform ini karena anjuran pemerintah gimana sekarang, yaitu tapi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, dengan membuat produk ini kita bisa mengikuti aturan pemerintah dimanapun tempat kita berada walaupun jauh dari sumber air. Jadi ini bisa diletakkan di mana saja karena portable, mau di atas gimana bisa karena tidak harus nyambung ke keran, jadi di dalam sudah ada airnya. Ya, sekarang kita lagi di stand dari jurusan perbankan. Ini perbankan dari Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi, tapi sudah menyiapkan seperti bank beneran ya, tapi namanya Bank Mini. Dia katanya sih udah bisa buat tabung ya. Dan betul. Kita mau minta pendapat Bapak Kepala Sekolah untuk kreatifnya anak perbankan bisa sampai di sini. Itu bagaimana? Ya, terima kasih untuk produk-produk yang ditampilkan oleh perbankan. Perbankan ini ada namanya Bank Mini, ya, karena ini pameran. Kalau tempat nyatanya adalah ada suatu tempat ruangan khusus kantor tentang Bank Mini di SMK Negeri 5 Kota Bekasi ini. Dan produk-produknya ini adalah merupakan produk dari Bank Mini, ya, namanya Panca Arta Sejahtera. Jadi mudah-mudahan dengan usaha atau jasa ini adalah bisa mensejahterakan semua ya, serta siapa nih? Nah, tentunya siswa sama para gurunya, gitu kan. Dan ini merupakan sesuatu hasil karya yang mereka kreativitas di samping pembelajaran dalam kurikulum. Ini
juga adalah karya nyata, banknya ada, proses untuk produk jasanya ada siswanya menampung, kemudian melayani, kemudian juga setelah itu keuntungannya kembalikan untuk pengembangan kreativitas siswa untuk selanjutnya. Dan demikian untuk perbankan. Ya. Apa sih tanggapannya Bapak mengenai acara pada hari ini? Ya, terima kasih. Kalau kita sama-sama melihat, hari ini kita bisa menyaksikan bersama produk kreativitas dari tiap-tiap kompetensi yang tentunya ini merupakan upaya menanamkan jiwa entrepreneur dengan kemampuan yang tentunya tidak kalah dengan produk-produk yang kita jumpai di pasar. Kemudian untuk selanjutnya juga kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan adik-adik yang punya kreativitas dibantu, dibimbing oleh guru produktif masing-masing bisa lebih mengembangkan dan nantinya dibentuk jiwa entrepreneur oleh guru kewirausahaan sehingga hasil yang kita peroleh ini bisa dikembangkan, dikemas menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Apa sih harapannya Bapak terhadap produk-produk SMK 5 ini Pak? Produk yang diharapkan tentunya produk yang diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu sebelum kita mengembangkan juga kita melihat apa sih yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya produk yang kita kembangkan tadi diminati, dirasakan, dipandang perlu oleh masyarakat. Nah dengan demikian maka apa yang sudah dilakukan di SMK 5 ini kedepannya bisa lebih mengutamakan hal-hal yang diminati, yang disukai oleh masyarakat. Demikian. Oke, sekarang ini saya lagi sama ibu-ibu. Saya pengen sedikit minta tanggapan ibu. Gimana sih menurut ibu tanggapan ibu buat anak-anak siswa-siswa yang sedang ini, terutama di produk yang baru ini ada cahaya. Saya banget ya melihatnya kalau bisa dibilang siswa-siswi bisa melihat mendidik limbah yang biasa dibuang itu bisa menjadi limbah ekonomis ya, yang luar biasa bisa dimanfaatkan buat ibu-ibu di rumah kan, dan ini sederhana sekali ya pemikirannya, tetapi outputnya besar banget buat kita gitu ya, mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan yang harusnya dibuang di tempat sampah ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk. Mungkin saya jadi tertarik next produk Miramas adalah mengolah limbah yang biasanya diambil transporter, saya tawarkan ke SMK 5 untuk diambil menjadi sebuah produk pupuk cair gitu ya. Next product appreciate sekali untuk rekan-rekan, terutama untuk para guru dan kepala sekolah. Terima kasih. Oke, terakhir saya pengen tahu kesan ibu datang ke sini pagi-pagi memakan waktunya terus melihat acara pada pagi hari ini itu gimana Bu? Saya sendiri dan DOI kami, direksi kami itu meminta dari perusahaan mendukung dari hulu dan hilir, hulu dan hilir, mencetak siswa-siswi yang bermutu menjadi entrepreneur, tidak hanya menjadi seorang pekerja. Saya pasang status di WA saya, sekolah rekomendasi. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Masih banyak ya Bu Ibu. Kita sedang ada di stand dari Teknik Elektronika Industri. Oke Bapak, lagi-lagi saya bertanya tanggapan Bapak mengenai alat secanggih ini yang sudah dibuat sama siswa-siswa elit itu gimana Pak? Ya,
Terima kasih. Siswa-siswi yang jurusan elektronika industri ini telah membuat karya ya, yang memang ini adalah sesuai dengan jurusannya berkaitan dengan otomatisasi ya, termasuk automatic hand washer ini adalah dibuat dalam rangka memudahkan karena musim pandemi sekarang melakukan prosedur cuci tangan. Kadang-kadang kalau misalnya secara manual itu bersentuhan dengan alat itu sendiri karena tempat umum, barangkali ini juga akan virus-virus atau corona ini bisa nempel. Maka dengan inovasi maka ini tanpa bersentuhan menggunakan sensor alat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, dan ini juga sungguh luar biasa sekaliannya. Mudah-mudahan ini kita bisa produksi banyak supaya masyarakat merasa terbantu, karena ini juga sudah lebih praktis ya. Kalau teknologi disebut teknologi canggih, ini sebetulnya sederhana tetapi ini canggih gitu, bingung ya namanya juga. Nah ini ya seperti ini kita tidak perlu lagi bersentuhan ya. Pertama ya harus dulu di ya seperti ini ya, ini membantu sekali. Jadi tanpa kita tersentuh dengan alat itu, dan ini merupakan program gratis dari jurusan atau profesi kalian dan industri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diproduksi lebih banyak lagi. Oke, sekarang saya masih bersama Bapak Kepala Center Ilmu Komunikasi, dan kini berada di stand rekayasa pelanggan rumah yang tidak kalah kerennya dengan jurusan-jurusan yang lain di Center Ilmu Komunikasi. Salah satunya ini katanya itu bisa absen, tapi dengan cara barcode itu berjalan dan berarti kita nggak perlu cari-cari tulis lagi. Bisa kasih tanggal mereka untuk alatnya sekali juga. Ya, terima kasih. Sekarang berada di standnya punya kompetensi keahlian rekayasa perkampungan dan sudah membuat inovasi tentang aplikasi absensi pegawai ya. Nah, kalau dilihat sih sebetulnya ini adalah lebih praktis. Biasa absensi manual untuk kantor atau siswa pun demikian ya, di absen, tapi ini juga akan lebih sederhana lagi dengan cara kalau misalnya ini contoh ID card-nya ini adalah untuk absensi, sudah ada kartu namanya, misalnya siapa namanya dan barcode, kemudian kita scan, maka identitas itu sudah muncul ada di semua termasuk jam, menit dan detik. Kemudian apabila misalnya tidak ketinggalan dengan barcode-nya, cukup kita pakai kamera ya. Dengan kamera ini juga bisa merekam. Kemudian selain itu pakai HP juga bisa. Dari HP dengan QR code, maka ini bisa di-scan, absennya maka akan data kita akan merekam seperti itu. Ini adalah memudahkan dan saya cukup apresiasi dengan kalian tadi rekayasa perkampungan ini. Mudah-mudahan ini juga awal yang baik membantu dalam, apalagi sekarang suasana pandemi tidak bergantian poin absensi atau misalnya pakai finger scan, setiap jari scan-nya itu adalah berapa ratus jari orang, sehingga itu juga akan bisa kemungkinan untuk penularan ya. Tapi kalau seperti ini tanpa kontak alat segala macamnya, maka ini akan bisa lebih teratasi pencegahan untuk penularan COVID-19 ini. Ini apresiasi sekali. Terima kasih untuk rekayasa perangkat lunak. Terus bersemangat untuk berinovasi. Nah, itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Bapak